kabar Bu Ayu? Alhamdulillah. Budi, bagaimana, sehat? Alhamdulillah Pak, sehat. Jalan perjalanan jalan tadi ya. Lumayan. Mungkin Bapak bagaimana, Bapak sudah sehat? Alhamdulillah. Emang sakit orang. Selalu sehat Bapak ya. Siap, Jaga insya Allah. Jaga iman, jaga jarak. Baik. Sebagai pengingat untuk siswa SMP, MTS Kabupaten Tanah Laut, ingat 3M ya. 3M yang pertama menjaga jarak, yang kedua selalu menggunakan masker apabila berada di luar ruangan. Kemudian yang ketiga adalah mencuci tangan dengan air bersih beserta sabun. Baik, kita mulai dulu slogannya Bu Ayu ya dengan kawan-kawan. Saya mulai dengan belajar tak berjarak meski terpisah jarak dari radio Tuntung Pandang. Utamakan bahasa Indonesia. Kuasai bahasa asing, lestarikan bahasa daerah. Oke, karena ini topiknya hari ini kita diminta mengisi bahasa Indonesia, jadi kami mulai dengan slogan-slogan seperti ini. Baik, malam tadi saya membaca infografis dari Radio Tuntung Pandang berkaitan dengan data atau pembaharuan data infografis tentang COVID-19. Kayaknya fenomena ini sudah terjadi sejak bulan Maret, bahkan di Jakarta pun terjadi. Oke, karena ini topiknya hari ini kita diminta mengisi bahasa Indonesia, jadi kami mulai dengan slogan-slogan seperti itu. Baik, malam tadi saya membaca infografis dari Radio Tuntung Pandang berkaitan dengan data atau pembaharuan data infografis tentang COVID-19. Kayaknya fenomena ini sudah terjadi sejak bulan Maret, bahkan di Jakarta pun terjadi mulai bulan Desember. Berkaitan dengan fenomena itu, mungkin nanti kita akan membahas kira-kira teks apa yang cocok dengan bahasa Indonesia. Kemudian di perjalanan tadi saya juga melihat cuaca dan hari sebelumnya itu berubah-ubah. Ada mendengar berita, informasi berkaitan dengan hujan yang lebat, banjir, ada tanah longsor. Baik, untuk memanfaatkan waktu kita minta mulai dari Bu Ayu ya. Kira-kira teks apa yang akan dibahas pada hari ini? Silakan Bu Ayu. Oke, saya sapa dulu ya anak-anak di seluruh penjuru Kabupaten Tanah Laut. Semoga pagi ini tetap dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat. Baik, sepertinya kalau kita bicara tentang berbagai peristiwa yang saat ini menjadi trending topik ya, bahkan terjadinya mulai sejak bulan Desember hingga sekarang, dan kita berharap badai ini cepat berlalu. Seperti lagunya siapa itu ya, musisi yang terkenal, badai pasti berlalu, mudah-mudahan. Untuk membahas fenomena-fenomena alam seperti itu, yang paling cocok dan ideal adalah teks eksplanasi. Oh iya, jadi hari ini kita akan membahas teks eksplanasi. Betul. Oh, sebentar. Ini kira-kira materi kelas berapa? Oh iya, ini materi untuk kelas 8 semester ganjil. Iya, atau semester 1. Bu Ayu, Iya. kok sepertinya istilahnya itu kayak asing gitu ya? Iya, eksplanasi. Iya. Apa ya Bu ya arti dari eksplanasi itu? Iya, eksplanasi itu berasal dari bahasa sana loh, bahasa Kuro ya. Bahasa Inggris, juga ada bahasa Damit ini. Jadi dia berasal dari kata explain. Nah, itu bahasa Inggris ya. Jadi kemudian kalau dari segi artinya, explain itu menjelaskan. Lalu kenapa jadi bisa menjadi eksplanasi ya Bu ya? Jadi explain tadi. Nah, itu karena dia mengalami proses penyembuhan ya, mungkin ya. Mungkin Pak Iwan bisa menjelaskan kenapa dari kata explain menjadi eksplanasi, karena unsur serapan kali ya. Yang jelas itu kan pengalih bahasa, ada yang
sempurna diserap, ada yang sebagian, kemudian ada yang ditambah imbuhan. Mungkin itu seperti itu. Iya. Lalu kira-kira dari pernyataan yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira ada nggak cirinya sih? Cirinya berkaitan dengan teks eksplanasi dikait-kaitkan dengan kejadian-kejadian yang ada. Tentu Pak Iwan. Banyak sekali ciri-ciri dari teks eksplanasi ini ya. Tapi mungkin sebelum kita membahas ke cirinya, lebih baik anak-anak kita beri informasi ya. Mengapa harus belajar teks eksplanasi, kemudian apa manfaatnya, ya supaya sebuah pembelajaran itu bermakna dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Boleh sebutkan? Iya, jadi kalau tujuan dari pembelajaran ini sendiri ada dua ya. Yang pertama tujuan dalam kehidupan sehari-hari itu agar siswa kita bisa membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar, hoax yang berhubungan dengan fenomena alam atau peristiwa-peristiwa yang sedang menjadi trending topik atau pembicaraan yang hangat. Nah, dari teks ini nanti anak-anak akan diarahkan untuk memahami segala sesuatunya secara benar berdasarkan kaidah ilmiah dan bukan berdasarkan metode hayalan. Kalau zaman dulu contoh ya misalnya gerhana bulan atau gerhana matahari Pak Iwan. Pak Iwan ingat nggak tuh dulu masa kecilnya? Kakek nenek kita mungkin ada sedikitnya ya kan, sedikit memberi bayangan yang menakutkan. Itu jangan keluar, itu ada gerhana bulan, nanti kamu dimakan raksasa. Bulannya itu sedang dimakan raksasa, ditelan raksasa, atau mataharinya ditelan raksasa sehingga menjadi gelap gulita. Nah, itu termasuk informasi yang sebenarnya menyesatkan dan tidak benar. Nah, teks eksplanasi untuk menjawab semua itu. Artinya ada bersifat keilmuan ya. Ilmuwan, tidak sembarang ya, semacam mitos lah. Kan dulu waktu kecil juga pernah itu, kalau biasanya habis hujan kan muncul pelangi. Nanti jangan tunjuk pelangi, nanti jarinya bisa kutung. Iya betul banget. Kan ngerikan itu ya. Jadi ada sifat keilmuan. Kemudian selanjutnya apa Bu Ayu? Nah, kemudian dari teks itu sendiri dia punya tujuan, Pak Ubay, Pak Iwan, anak-anak ya. Jadi teks ini punya misi untuk pembacanya, yaitu menjelaskan proses terciptanya sesuatu yang terjadi secara alamiah atau proses bekerjanya fenomena alam maupun fenomena sosial. Jadi teks eksplanasi itu tidak hanya membahas tentang fenomena alam, tetapi juga membahas tentang fenomena sosial atau gejala-gejala sosial yang sedang terjadi di masyarakat. Nah, itu ya. Boleh saya tambahkan sedikit? Boleh, silakan Pak Iwan. Ini bisa terjadi dengan kearifan lokal, ada juga namanya fenomena budaya. Betul. Misalnya ada acara adat dan sebagainya, seperti itu. Iya, contohnya mungkin kalau teksnya ada nanti mungkin dibahas orang mengenai pesta mapan fetasi misalnya ya. Melarung ke laut. Iya, betul. Itu masuknya nanti juga dalam kategori teks eksplanasi. Jadi tujuannya dari teks ini adalah membahas atau mengupas proses terjadinya. Proses terjadinya. Proses terjadi. Jadi kata kuncinya adalah fenomena, proses terjadinya bersifat keilmuan. Iya, betul. Baik. Jadi itu tadi Tujuan ciri dan dan tujuan. Iya. Mungkin Bu Dwi ada tambahan? Tadi kan Bu Ayu sudah menyampaikan dari pengertian teks eksplanasi, kemudian tujuan mempelajari teks eksplanasi, lalu manfaat yang sangat besar ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin itu ya mungkin alasan kenapa sih teks eksplanasi itu diajarkan. Di pelajaran bahasa Indonesia ya. Kenapa itu diajarkan? Jadi mungkin kan supaya anak-anak nanti ketika mereka dibekali dengan kaidah-kaidah penulisan teks eksplanasi, baik itu dari struktur maupun dari unsur bahasanya, anak-anak nanti akan mampu menulis teks eksplanasi yang manfaatnya itu akan sangat berguna bagi orang lain. Benar. Ya. Nah, nanti untuk itu kita harus mengenali ya Bu Dwi ya, ciri teks eksplanasi itu apa. Nah, jadi ada beberapa Bu Dwi ciri teks eksplanasi. Boleh saya sebutkan nih Pak Iwan ciri-cirinya ya. Anak-anak masih stay ya, masih di Radio Tuntung Pandang FM, siapkan buku catatannya atau boleh siapkan rekamannya. Berikut adalah mengenai ciri-ciri dari teks eksplanasi.
Yang pertama, teks eksplanasi itu menggunakan istilah teknis. Nanti akan dijelaskan lebih rinci lagi apa itu istilah teknis. Kemudian yang kedua, ciri teks eksplanasi yang kedua menggunakan kalimat aktif dan pasif. Ciri yang ketiga menggunakan kata benda, dan ciri yang keempat menggunakan kalimat tanya. Ciri yang kelima menjawab pertanyaan bagaimana. Ciri yang terakhir atau keenam menjawab pertanyaan mengapa. Nah, jadi ada 6 ciri dari teks eksplanasi. Mungkin bisa diberi contoh Bu, sedikit Bu, berkaitan dengan 6 ciri tadi. Tadi kan ada di mengapa dibuat dengan pertanyaan mengapa. Mungkin yang ciri yang kelima ya. Iya, betul. Nah, misalnya dalam teks itu ya, mengapa orang mudah tertular corona? Seperti itu. Nanti di situ akan ada jawabannya tentang proses mengapa, ada nanti rinciannya. Gitu. Kira-kira begitu Pak. Mungkin yang lain ada yang menambahkan. Ya. Bisa menambahkan sedikit Iya, ya. silakan. Kemarin itu kan mulai bulan Maret itu kan kita ada pandemi ya, yaitu virus corona. Kemudian berkaitan dengan hal itu terjadi sebuah fenomena sosial di mana banyak orang tidak bisa mendapatkan masker. Betul. Ya, bisa tapi dengan harga yang Mahal. melampaui harga normal. Masker kesehatan ya, Bu ya. Nah, itu mungkin bisa Pak merupakan ketika dibuat teks eksplanasi, maka pengembangan paragrafnya itu akan bersifat Penjelasan sebab akibat tadi. Iya. Mengapa masker sulit Didapat. didapat. Nah, jadi Tetap- mungkin akan ada penjelasan apa? Nah, itu Iya. karena permintaan yang meningkat tadi. Tetapi tidak harus ada kalimat yang mengapa, Oke. Bu ya. Ya. Hanya saja uraiannya Oke. bersifat menjawab pertanyaan Mengapa mengapa. tadi? Begitu. Terima kasih Bu Ayu dan berkaitan dengan 6 ciri tadi, mungkin para anak-anak di rumah ada yang ingin bertanya, nanti silahkan saja langsung menghubungi melalui line WA ya. Iya, atau melalui nomor interaktif tadi ya Mbak ya, ada nomor teleponnya. Di 0811 5012 364. Jadi mungkin sinkron Bu Ayu ya. Ini kan cirinya tadi mengapa dan bagaimana. Artinya itu sudah menandakan suatu proses. Jawabannya itu proses. Nah, mungkin kita sambil menunggu siapa tahu ada telepon dari anak-anak, kita sambil bahas. Jadi teks eksplanasi ini mungkin membuka peluang mata pelajaran bahasa Indonesia itu bersifat umum, pintu dari segala ilmu. Betul. Nah, ini kan tadi terkait dengan fenomena alam Pak Iwan ya. Kemudian juga fenomena sosial. Nah, kita kaitkan saja dengan mata pelajaran apa yang yang bersinggungan dengan itu. Apalagi ini kan teksnya tadi katakan sebuah proses. Nah, jadi bahasa Indonesia sebagai pintu dari ilmu yang lain. Untuk bisa Ya, fenomena sosial, budaya, bahkan alam. Jadi semua sinkron dengan mata pelajaran yang lain. Baik, itu tadi Bapak ya, berkaitan dengan apa namanya pintu dari mata pelajaran lain. Artinya mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi itu fenomena sudah bisa dicerna oleh kita. Baik, selanjutnya mungkin ada nggak contoh yang bisa didengarkan siswa barangkali? Ya, Contoh kira-kira dari separagraf saja. teks eksplanasi ya Pak? Iya, contohnya, gambaran umumnya ya. Yang tadi mana yang mana? Tadi ada. Karena kan di awal-awal tadi saya menyampaikan masalah corona. Mungkin seperti itu. Silakan Pak Bu Dwi atau Pak Boy, dibacakan satu paragraf saja. Bu Dwi. Boleh saya bacakan? Oh iya, silakan Mbak Ayu. Ini ada contoh ya. Begini bunyinya. Virus corona adalah bentuk kumpulan virus yang mampu menginfeksi sistem pernapasan manusia. Kemudian virus ini akan terus menginfeksi jika imun tubuh lemah, dapat berujung pada kematian. Awalnya, virus corona diduga ditularkan dari hewan liar yang dimakan oleh manusia, seperti kelelawar dan ular. Namun, belum ada bukti yang kuat untuk dugaan tersebut. Karena penyebarannya yang sangat cepat dan luas, virus corona telah ditetapkan sebagai pandemi global hingga saat ini dan menyebabkan banyak kerugian bagi semua pihak.
satu paragraf dari contoh teks eksplanasi. Nah, mungkin itu gambaran konkret dari teks eksplanasi dari fenomena corona. Jadi ada istilah pandemi, kemudian COVID-19. Jadi kan ada istilah-istilah keilmuan seperti itu. Baik, mungkin itu contoh. Sekarang kita berlanjut ke langkah-langkah mungkin ya. Langkah-langkah struktur. ya. Struktur dulu struktur. Nah, susunannya ya. Susunan teks. Isi dari teks Ya, eksplanasi. tadi kan sebagai pembuka Ya. contoh, kemudian kita masuk ke struktur. Karena struktur kan itu anggap saja menara, ada bagian puncak, ada bagian badan, ada bagian bawah menara. Mungkin itu gambaran seperti apa sih, Bu? Silakan, Bu. Terima kasih Bapak Iwan atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu para peserta didik, terutama siswa-siswi kelas 8 SMP ataupun MTS, dimanapun anak-anak berada sekarang. Mudah-mudahan kalian tetap setia mendengarkan siaran Badatang belajar dari Radio Tentung Pandang mata pelajaran bahasa Indonesia pada hari ini, yaitu dengan materi teks eksplanasi. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Bu Ayu mengenai pengertian, kemudian tujuan teks eksplanasi itu apa, lalu tujuan mempelajarinya apa, bahkan manfaatnya apa dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan kita melihat tadi manfaatnya sangat luar biasa tadi, maka teks eksplanasi itu diajarkan pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian sesuai dengan KD yang berikutnya, yaitu tentang isi teks eksplanasi, bahwa teks eksplanasi itu berisi apa sih, bagaimana suatu proses itu bisa terjadi, suatu proses atau rangkaian suatu fenomena itu bisa terjadi. Lalu bisa juga teks eksplanasi itu merupakan jawaban dari pertanyaan mengapa peristiwa itu terjadi. Jadi isi teks eksplanasi itu bisa berisi dua, ya. Yang pertama mungkin berupa uraian atau jawaban dari pertanyaan mengapa peristiwa itu terjadi, atau yang kedua bagaimana peristiwa itu terjadi. Itu merupakan jawaban dari mengapa, maka di situ akan ada sebab dan akibat. Nah, namun apabila itu merupakan jawaban dari pertanyaan bagaimana, maka di situ akan ada kronologi atau penjelasan bagaimana terjadinya sesuatu. Seperti yang dicontohkan oleh Ibu Ayu tadi, itu merupakan contoh teks eksplanasi dengan pola pengembangan kausalitas, ya, Akibat. yaitu sebab akibat. Mengapa? Karena di situ disebutkan bahwa virus itu tadi menyebar dengan sangat cepat. Iya, Nah, itu sebabnya. Iya. Akibatnya apa? Virus COVID ini ditetapkan sebagai pandemi global. Nah, itu contoh yang teks yang berisi pertanyaan dari mengapa tadi. Ya. Kemudian di sini Ulun akan melanjutkan tentang struktur. Tadi dikatakan Pak Iwan bahwa struktur itu kan seperti apa tadi Pak? Ibaratnya? Menara. Iya. Nah, betul. Seperti halnya teks-teks yang lain, seperti teks prosedur yang pada Kamis yang 2 minggu yang lalu kita pelajari, teks eksplanasi pun juga memiliki sebuah struktur. Nah, di sini struktur yang pertama yaitu identifikasi fenomena. Nah, dari istilahnya, anak-anak jangan merasa apa sih itu identifikasi fenomena, jangan merasa istilah ini seperti apa, jangan merasa ini kayak sulit ya. Nah, sebenarnya identifikasi fenomena, pikir aja bahwa ini mudah. Identifikasi fenomena. Nah, yang kedua itu struktur rangkaian kejadian. Nah, di sini di bagian rangkaian kejadian ini bisa bersifat kausalitas atau sebab akibat tadi, bisa pula bersifat kronologis atau proses terjadinya tadi, bagaimana terjadinya tadi. Nah, kemudian struktur yang berikutnya adalah ulasan. Ulasan ini berisi bisa apa ya Pak Ube ya, komentar ya. Komentar, kemudian apa lagi? Tanggapan dari Tanggapan penulisnya terhadap apa yang telah disampaikan dari sebelumnya tadi. Nah, untuk identifikasi fenomena ini bisa terkait dengan fenomena alam, karena memang teks eksplanasi itu kan berkaitan dengan fenomena alam, sosial dan budaya. Ya.
Seperti tadi kalau yang dibacakan Ibu Ayu tadi kan tentang virus corona. Nah, mungkin di bagian identifikasi fenomenanya itu bisa berisi virus COVID-19 adalah sebuah virus ya. Jadi mungkin bisa berisi pengertian dulu ya Pak Iwan ya. Di bagian identifikasi itu. Jadi di bagian identifikasi itu mungkin bisa berisi pengertian dari apa sih yang akan kita bahas dalam teks itu. Nah, jadi anak-anak itu akan tahu, oh teks ini nanti akan membahas virus corona. Jadi mulai dari pengertian dulu, kemudian mungkin asal-usul virusnya itu dari mana, tahun berapa. Jadi merupakan gambaran apa yang akan dibahas di dalam teks itu. Mungkin Pak Ubay bisa menambahkan ya untuk memudahkan anak memahami bagian identifikasi ini, Pak Ubay. Setidaknya identifikasi itu yang mungkin dari pengertian, nama, itu asal usul. Kalau itu tentang COVID tadi ya. COVID. Kemudian. Tapi kan bersifat keilmuannya. Iya, itu yang paling utama ya Pak Iwan ya. Iya, itu yang membedakan dari teks lain ya Pak Iwan ya. Jadi katakanlah definisi. Iya. Nah, kemudian beranjak ke bagian rangkaian kejadian. Ini ada beberapa penjelasan. Mungkin supaya gamblang lah diterima kejadian-kejadian seperti apa, mungkin diulas gitu sih. Pada bagian struktur yang kedua yaitu penggambaran rangkaian kejadian. Jadi di sini kan seperti yang Ulun sebutkan tadi bisa bersifat kausalitas yaitu sebab akibat dan bisa pula bersifat kronologis. Nah, yang dibacakan oleh Ibu Ayu tadi ya bahwa virus corona itu dari sini dari Cina, kemudian penyebarannya itu sangat cepat sehingga ditetapkan sebagai pandemi global. Nah, itu kan sudah jelas ya bahwa paragraf tadi itu berisi sebuah informasi bahwa virus corona itu ditetapkan sebagai pandemi global dikarenakan penyebarannya tadi yang sangat cepat. Nah, jadi itu bersifat kausalitas ya Kak ya. Jadi ada sebab dan ada akibatnya. Sebabnya tadi menular dengan sangat cepat, lalu akibatnya ditetapkan sebagai pandemi global. Nah, itu. Nah, jadi ada dua ciri saya tangkap tadi, ada kausalitas atau sebab akibat, kemudian ada kronologisnya. Nah, jadi supaya anak-anak muda di rumah gunakanlah kalau mengembangkan paragraf sebelum menggunakan kata mengapa sih terjadi. Iya. Kausalitas. Kemudian kalau kronologi ingat-ingat di urutan waktu nggak? Mulai sejak awal-awal, kemudian lalu mungkin seperti itu sebagai gambaran awal bagi anak-anak. Baik, ini Ibu Dwi semangat sekali membahas. Oh ya. Badan dulu. Sampai. Iya, sukses yang kedua ya. Mungkin semangatnya tambah semangat ini. Saya sudah hiburan. Baik. Tadi sudah dua bagian struktur yang dibahas. Yang pertama tadi adalah identifikasi fenomena, yang kedua adalah rangkaian kejadian. Yang terakhir mungkin adalah bagian ulasan. Nah, dari rangkaian fenomena, kemudian peristiwa-peristiwa, lalu apa yang diulas pada bagian ini, Bu Dwi? Silakan Bu Dwi. Ya, terima kasih Bapak Iwan. Belum melanjutkan dari materi struktur tadi. Tadi sudah disampaikan dua bagian, yaitu bagian pertama identifikasi fenomena, kemudian bagian kedua rangkaian kejadian yang bisa berpola kausalitas maupun kronologis. Kemudian untuk yang berikutnya adalah bagian ulasan. Nah, pada bagian ulasan ini paragraf ini bisa berisi komentar ataupun penilaian, ya penilaian tentunya dari si penulis ya tentang kejadian yang telah dipaparkan pada paragraf sebelumnya, yaitu pada paragraf bagian diidentifikasi dan bagian di yang kedua ya, yaitu bagian rangkaian kejadian. Nah, mungkin Bapak Ubay bisa menambahkan untuk bagian ulasan ini? Ulasan itu dari penulis. Iya. Setidaknya ini menurut pandangan penulis atau kesimpulan penulis itu sendiri tentang yang pertama tadi mengulas dari identifikasi, kemudian dari strukturnya rangkaian kejadian. Nah, terakhir dari ulasan ini itu lebih banyak kepada pendapat pribadi dari penulis berdasarkan apa yang tadi dikatakan sebelumnya ya Kak dari identifikasi dan paparan yang struktur selanjutnya.
Iya, boleh saya menambahkan? Silakan. Boleh. Jadi ulasan itu supaya lebih gampangnya juga bisa berupa komentar ya atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Dan komentar ini tadi seperti yang diungkapkan oleh Pak Ubay itu adalah berasal dari penulisnya. Jadi contohnya misalnya nih ya, kalau tadi Tentang virus corona tadi. tadi, jadi bunyi ulasannya mungkin kurang lebihnya begini: rajin-rajinlah mencuci tangan dan mengenakan masker ketika keluar rumah untuk mencegah penyebaran. Saya ulang, rajin-rajinlah mencuci tangan dan mengenakan masker ketika keluar rumah untuk mencegah penyebaran virus ini. Kita semua berharap agar virus ini menghilang secepatnya dan kondisi kembali seperti sedia kala. Nah, ini masuk di bagian ulasan. Sepertinya ini juga kalimat ini seperti harapan. Ya. Ya, ya. Jadi intinya komentar ini adalah memberikan hal-hal positif dari kejadian, bisa berupa arahan, anjuran atau saran bagi pembacanya. Betul, ya, anjuran. Baik, sudah 3 struktur yang dibahas oleh Ibu Dewi dan kawan-kawan. Jadi sangat semangat sekali, mudah-mudahan tidak mendorong semangatnya. Kemudian ini Bapak Bay, di antara teks ulasan, teks eksplanasi itu kan ada ciri-cirinya. Kalau yang terlihat itu kan ada teksnya. Mungkin ada nggak gambaran bagaimana kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi? Karena ini sifatnya keilmuan, mungkin Bapak bisa memberikan paparan berkaitan dengan kaidah kebahasaan yang ada pada teks eksplanasi. Silakan Bapak. Iya, baik. Terima kasih Pak Iwan. Seperti pada teks-teks sebelumnya yang kita pelajari, yang sudah bagi anak-anak kelas 8, mungkin sudah beberapa teks yang dipelajari mulai dari kita kelas 7, bahwa setiap teks itu tentu saja memiliki ciri kebahasaan. Tidak terlepas dari hari ini kita belajar teks eksplanasi, karena ini eksplanasi, jadi tidak lepas juga dari kebahasaan sebagai bagian daripada unsur di dalam teks itu sendiri. Seperti yang telah dijelaskan oleh Bu Ayu tadi, Bu Dwi, kemudian juga Pak Iwan, bahwa situ terlihat dari teks itu sendiri, kalau dari identifikasi, kemudian Rangkaian kejadian. Nah, dari situ sudah kita lihat bahwa yang pertama itu adanya hubungan kausalitas dari antar kalimat, antar kata. Adanya hubungan kausalitas, di situ dulu ciri utamanya. Kemudian selain hubungan kausalitas juga ada tadi kronologis, yaitu hubungan waktu. Nah, itu ciri yang utama dari teks eksplanasi kebahasaannya. Ya, kalau boleh menambahkan ya, supaya anak-anak lebih jelas lagi, silahkan dicatat atau direkam ya. Jadi kalau untuk konjungsi kausalitas itu kita menggunakan kata penghubung sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan kata sehingga. Nah, itu masuk dalam kausalitas atau lebih tepatnya konjungsi kausalitas ya Pak Ubay ya. Kemudian kalau untuk yang menjelaskan tentang kronologis, itu kita menggunakan konjungsi seperti kemudian, lalu, setelah itu, dan pada akhirnya. Nah, itu konjungsi untuk memaparkan bentuk kronologi. Mungkin kayaknya dengan kasih ya. Iya. Dari adanya konjungsi kausalitas yang tadi bahas tadi, mungkin ini bisa menjadi trik peserta didik kita untuk mengetahui bagaimana sih pola pengembangan paragraf itu, apakah dengan menggunakan kausalitas atau kronologis. Mungkin bisa dilihat dari penggunaan konjungsinya ya Bu Ayu ya. Kalau sudah banyak menggunakan konjungsi kausalitas, berarti bisa dimengerti bahwa teks itu menggunakan pola kausalitas. Apakah itu Pak Iwan? Mungkin? Kita lanjutkan lagi ya. Tadi yang pertama kausalitas, yang kedua kronologis. Kemudian seperti yang disampaikan Pak Iwan tadi juga, karena ini teks fenomena, ini berhubungan dengan
yang menjelaskan tentang fenomena kejadian. Jadi ada hubungan bahasa yang spesifik. Misalnya dalam yang kalau kita membahas misalnya tentang sampah, tentu ada bahasa peristilahan di situ Pak Iwan. Dalam bidang. Ya, dalam kata istilah atau kata bidang. Misalnya jika membahas masalah fenomena tentang sampah, kita kenal ada sampah itu kalau tidak salah ada empat malahan. Ada 4 ya. Iya. Iya, kalau 2 ada sampah organik dan Oh iya, organik. iya betul. Ya, Mungkin oke. dari contoh yang Mbak bedakan tadi aja mungkin kita bisa cari istilah Kalau teknisnya. misalnya Nah. bidang kesehatan ya, mengenai yang tren sekarang ini, kalau virus corona atau COVID-19, mungkin kata-kata yang di awal-awal tadi bisa kayak pandemi. Iya, virus itu sendiri Pak Iwan. Nah, Ya. sesuai dengan contoh yang dicontohkan tadi Pak Ubay kita bahas ya. Jadi Nah, virus itu sebenarnya apa? Nah, itu kan Itu termasuk kata istilah. kata istilah. Kemudian pandemi. pandemi. Nah, ya mungkin istilah-istilah itu tidak semua orang mengetahui artinya. Nah, itu mungkin itu dapat dicari menggunakan kamus besar bahasa Indonesia. Bahkan mungkin ada yang namanya kamus istilah ya di Iya. situ. Nah, jadi anak-anak itu yang dimaksud dengan kata istilah ya. Kata istilah ini disebut juga dengan nama lain kata kajian. Jadi digunakan untuk bidang-bidang tertentu. Kalau tadi Pak Ubay mencontohkan sampah, berarti di bidang persampahan ya. Itu berkaitan Di dengan bagian kesehatan. sampah Kesehatan. kata kajiannya di bidang kesehatan. Kemudian kalau yang ini yang berhubungan dengan virus-virus juga masih sama kata kajiannya juga bidang kesehatan, kedokteran dan lain sebagainya. Nah, kalau nanti yang dibahas tentang bunga berarti kata kajiannya ya yang berhubungan dengan tumbuh-tumbuhan. Ya kan? Masih tetap bicara ilmu pengetahuan alam ya Pak Iwan ya. Kalau membahas tentang budaya, apa misalnya contohnya? Contoh teknisnya. Ya. Tadi pesta adat mapan ritasi. Nah, itu kan itu termasuk kata istilah itu ya. Iya, betul. Misalnya kemudian ada istiadat sebagai efek, itu sudah ada 3. Yang pertama tadi ada konjungsi kausalitas, kemudian kronologis, kemudian ini kata Teknis. istilah atau teknis. Mungkin ada lagi Bapak yang berkaitan dengan kaidah kebahasaan. Oke, satu lagi mungkin dari yang 3 itu yaitu kalau fenomena itu merujuk langsung kepada kata ganti penceritanya. Jadi begini, kalau misalnya tadi membahas tentang fenomena tentang virus, si penulis itu tidak menggunakan kata ganti iya. Jadi karena virus itu bukan orang, Iya. jadi langsung pada virusnya saja. Jadi seberapapun banyak kalimat yang menggunakan kata-kata yang menggunakan virus tidak akan pernah tergantikan dengan kata iya atau dia. Kata ganti. Kata ganti. Iya. Jadi kata benda ya. Kata benda ya. Karena dia itu kata benda. Iya. Dan yang merujuk pada fenomenanya. Iya, Nah betul. kan tadi membahas virus corona berarti itu akan menggunakan kata virus corona. Bukan iya, bukan dia ya. Kalimat selanjutnya walaupun ada kata virus lagi tidak akan pernah tergantikan dengan kata Iya, dia atau iya, iya, seperti mereka kata dan orang ya. sebagainya. Baik, jadi ulasan Bapak. Mungkin ini ada masuk pertanyaan, bagaimana Bapak mungkin bisa atau Ibu Ayu atau Ibu Dwi, boleh nggak dalam teks eksplanasi menggunakan kata-kata kias? Karena ini kan ini sifatnya fenomena ilmiah, boleh nggak masuk istilah kata-kata kias? Misalnya tadi ada kan sampah masyarakat mungkin ditambah, atau misalnya misalnya bulan tua atau bagaimana? Masalah fenomena alam. Silakan Bapak. Baik. Ngomongin bulan. Ya dari sastra gitu. Siapa? Bu Ayu atau Teks eksplanasi ini Dengan tadi sifat kan ya berdasarkan definisinya. ilmiah. Kan sifatnya ilmiah. Tentu saja yang bersifat kias nanti akan memblurkan. Makna Iya, akan membuat isi teksnya itu diragukan orang, Pak Iwan. ambigu ya Iya. Pak ya, bermakna ganda. Bukan ambigu, diragukan Oh, iya. orang kebenaran. Kita misalnya mengungkapkan tentang blue moon. Nah, waktu itu kan lagi rame-ramenya blue moon. Tapi di situ masuk banyak unsur kias. Nah, kata-kata kiasan. Orang ya ini teks bener apa enggak sih? Ini jangan-jangan hoax nih. Nah, jadi yang namanya teks eksplanasi tidak
tidak, kalau bisa sebisa mungkin dan sebaiknya dihindarkan istilah-istilah yang kias tadi, Pak Iwan. Mungkin bisa diulun tambahkan, Pak Iwan. Ya. Jadi berbicara masalah teks, kita kan kenal ada dua, ada teks sastra dan non sastra. Nah, jadi teks eksplanasi ini masuk kategori faktual, artinya non sastra. Nah, ini menggunakan banyak kata yang bermakna denotatif, tidak kias tadi ya Pak Iwan. Nah, tapi kalau sastra lebih banyak menggunakan kata kias. Jadi Atau konotatif ya. konotatif atau konotasi. Jadi sepanjang kalau yang dikatakan teks bukan non sastra atau non sastra tidak ada kata kias, dia lebih banyak bersifat kepada denotatif. Iya. Karena dia faktual. Iya, artinya istilah-istilah yang digunakan itu kalau dicari di kamus ada ya, denotatif itu. Karena kan pandemi ini kan membawa musibah, ada juga membawa berkah seperti yang saya baca. Pedagang masker banjir pesanan. Iya. Bawa berkah ya Pak ya. Bawa Kata berkah. banjir pesanan itu kan itu kias itu, banjir pesanan artinya membanjiri pesanannya. Nah, ini seolah-olah artinya untuk kata-kata kias tidak dianjurkan dalam teks eksplanasi karena sifatnya keilmuan. Seperti itu. Baik, ada lagi Bu Mei? Untuk pembahasan? Sepertinya cukup. Selesai ya? Selesai. Baik, pembahasan Bu Mei cukup menarik ya berkaitan dengan kaidah pembahasan. Mungkin siswa di rumah nanti bisa juga konsultasi, Bu Mei nanti dia menyampaikan WA, lalu Japri jaringan pribadi. Baik, selanjutnya mungkin Bapak Ibu bertiga bisa menanggapinya. Sejauh ini kita sudah membahas apa itu teks eksplanasi, kemudian cirinya, tujuannya, kemudian yang berkaitan pembahasan. Mungkin ada nggak dari Bapak Ibu ini tips atau semacam kiat untuk menulis teks eksplanasi? Karena eksplanasi ini kan intinya adalah kejadian yang ada di sekitar kita tuliskan, tapi bersifat keilmuan. Mungkin ada tips atau kiat-kiat dalam menulis teks eksplanasi. Silakan, Bapak atau Ibu. Mungkin yang pertama dulu ya, menentukan fenomena peristiwa alam yang akan kita bahas atau kita tulis ya Pak Uwe ya. Tentunya itu kan ditentukan dulu tentang fenomena apa. Misalkan kita mau menulis tentang fenomena alam, tentang apa misalkan. Kalau misalkan tadi tentang virus, tentang virus corona, tentang banjir atau tentang sampah. Jadi ditentukan dulu Bu. Yang pertama itu Tema. Iya, nah itu penentuan dulu fenomena apa yang akan kita bahas. Lalu setelah itu, setelah kita menentukan Tentu saja seperti yang di awal tadi kita ceritakan, setiap penulisan itu punya tujuan. Jadi setelah tema kita dapat, tujuan penulisan teks eksplanasi, kita akan menyampaikan apa, memberi penjelasan atau memberikan pemahaman kepada pembaca. Iya. Kemudian lagi, tentu saja karena ini bersifat faktual atau fenomena, bukan teks non sastra dengan sifat yang menghayal. Ini perlu kita kumpulkan data. Apa yang ingin kita tulis, fenomena tersebut, kumpulkan datanya sebagai bahan untuk referensi. Baik itu dari buku, kemudian kita bisa berselancar, atau misalnya kalau tidak ada itu semua, tidak ada dalam buku, tidak ada kita temukan di media internet, misalnya katakanlah itu kalau kita ingin menulis fenomena budaya yang tidak ada, kita bisa wawancara langsung dengan orang yang mengetahuinya. Berarti dengan kata mudahnya langkah kedua adalah mendaftar topik-topiknya ya. Betul. Baik, kalau misal mendaftar topik, bagaimana dengan fenomena alam puting beliung? Apa gitu termasuk puting beliung? Kalau misalnya kita mengangkat puting beliung, kan nih akhir-akhir ini keadaan cuaca alam di sekitar tanah laut mungkin anginnya begitu kencang, keadaan hujan, keadaan panas, kita ambil misalnya puting beliung seperti itu. Apakah itu boleh? Boleh Pak Iwan, itu termasuk fenomena alam juga yang terjadinya kan tidak setiap saat. Jadi untuk itu nanti anak-anak juga harus mengumpulkan data yang berhubungan dengan puting beliung itu tadi. Betul. Bagaimana caranya? Bisa membuka buku, bisa wawancara ya, atau bisa dengan browsing, tanya dengan Mbah Google dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mengambil puting
beliau yang pertama yang kita ambil dan kita cari adalah pengertiannya. Iya, betul. Identifikasi dulu Kak, Identifikasi. dari pengertiannya itu apa? Mungkin setelah pengertian mungkin apa ya kira-kira ya? Setelah pengertian Tanda-tandanya. Apa yang penyebabnya bisa terjadi puting beliung atau bagaimana proses terjadinya puting beliung dan lain sebagainya. atau bisa juga jenis-jenis ya di situ. Iya. Nah, selanjutnya Pak Iwan tuh ada lagi tuh langkah yang berikutnya ketika kita mau menyiapkan teks eksplanasi ya, atau menulis teks eksplanasi itu yang berikutnya adalah membuat kerangka. Kalau sudah tadi yang tahap awal ada identifikasi kemudian mendata, maka tahap berikutnya adalah siswa kita harus membuat kerangka. Nah Pak Iwan, kira-kira apa sih ya Pak Iwan fungsinya kerangka ini, kerangka tulisan ini untuk anak-anak nih supaya anak-anak nih lebih detail lagi ya Pak Iwan ya? Baik. Kalau kerangka itu anggap saja kita membangun sebuah rumah. Sebuah rumah kan perlu Fondasi, kemudian dinding. ada Belum ya? Langsung ada tiang utama, kemudian lagi ada penompang atas, kemudian atap, barulah temboknya disusun. Mungkin seperti itu. Sama dengan karangan, yang pertama yang perlu kita susun adalah tadi mendata tema, kemudian mencari dasar literatur seperti pengertian, ciri-ciri, kemudian kejadian-kejadian apa manfaatnya, kerugiannya apa, kemudian lagi hal yang ditimbulkan apa kalau misalnya dalam teks eksplanasi. Mungkin seperti itu gambarannya. Berarti kalau dalam praktiknya itu anak-anak harus dituliskan dengan nomor urut ya Pak Iwan ya? 1, 2, 3 gitu ya? Baiknya kembali kepada struktur. Nah, iya betul. Artinya, ini bagian identifikasi maksudnya. Mungkin seperti itu. Iya, betul. Berarti sangat penting Bu ya kerangka ini. Iya, supaya apa? Kerangka itu nanti membatasi ide kita ya Pak Iwan, Iya. nggak mau Melebar kemana-mana, iya. Artinya silakan Bu. Artinya supaya tulisan kita tersistematis, terstruktur, Sesuai dengan Oke. sesuai dengan struktur teks eksplanasi Iya, itu betul. sendiri. Nggak keluar dari Mungkin, struktur. Iya. mungkin contohnya ketika kita akan menuliskan sebuah teks eksplanasi tentang terjadinya gempa, kita bisa membuat kerangkanya bahwa bagian identifikasi itu yang pertama, pengertian gempa itu apa, ya. Iya. Kemudian daerah-daerah yang rawan terkena gempa itu daerah yang seperti apa. Lalu Ciri-cirinya. berikutnya mungkin dibahas macam-macam gempa itu apa saja. Lalu dampaknya. Iya, itu dalam Iya. satu bagian identifikasi tadi. Jadi mempermudah siswa untuk mengembangkan. Iya betul. Kalau dampaknya nanti di bagian yang ini ya, struktur berikutnya. Setelah kerangka jadi, mungkin tambahan saja. Ada baiknya kata Bapak Baik tadi berselancar. Kalau daerah kami berselancar itu mungkin selancar di atas papan. Mungkin mencari, kalau itu namanya studi pustaka, mencari buku-buku yang berkaitan. Misalnya gempa bumi. Gempa bumi kan hubungannya dengan pelajaran geografi. Kalau sekarang kan namanya IPS. Nah, hubungan dengan ilmu tanah sebagai ilmu alam. Atau misalnya dengan IPA. Karena ini sifatnya keilmuan, jadi buku-buku tersebut sebagai referensi atau tambahan. Jadi yang terlalu penting adalah pengumpulan data. Betul. Mungkin yang terakhir setelah kerangka ada, tidak ada lagi? Masih ada. Iya. Tentu saja tulisan itu tidak akan jadi kalau cuma sampai kerangka Bu Ayu. Iya, Karena ya Pak Uda ya mengembangkan. Iya, rumah tidak akan jadi kalau tidak ada atap, tidak ada dinding dan tidak sebagainya. diplester. Ya, Ya. itu bukan rumah. Iya. Sama seperti itu bukan tulisan. Iya. Itu cuma catatan-catatan kecil. Betul. Nah, tentu saja untuk menjadi sebuah tulisan yang utuh, dari kerangka tadi perlu kita kembangkan seperti kata Bu Dwi tadi untuk lebih memudahkan penulisan pengembangan kerangka, yaitu kita bagi dulu berdasarkan struktur dulu. Jadi struktur yang pertama yaitu bagian Identifikasi. ya, anggap aja situ bagian pendahuluan. Jadi di situ identifikasi fenomena ya, dari pengertian, definisi, ciri-ciri dan sebagainya. Nah, kemudian bagian ini akan memperkenalkan topik nanti dijelaskan di situ. Ringkas, kemudian tulisan itu supaya lebih sebagai orang Memahami. supaya orang lebih tertarik untuk membaca, tentu saja dikemas di identifikasi itu hal-hal yang menarik dan memberi rasa penasaran orang. Kemudian
pengembangan dari struktur yang kedua, yaitu sebuah rangkaian kejadian. Nah ini seperti yang disampaikan di awal tadi, disinilah kita memasukkan unsur-unsur kausalitas, kemudian unsur-unsur sebab akibat, kronologis maksudnya. Ya, di sini kita masukkan itu namanya bagian isi. Nah, simpel. Iya, simpelnya mudahnya isi ya. Ya, isi. Isi tadi dengan cirinya kausalitas, bedanya, dan kronologis. Yang terakhir bagian penutup yaitu tadi ulasan. Oke, mungkin sampai di sini. Nah, ini menarik sekali berkaitan dengan menulis berkaitan dengan teks eksplorasi. Terakhir saya tambahkan, nanti kalau sudah selesai jangan lupa mencat atau yang salah diperbaiki, itu namanya dalam pembelajaran menyunting. Menyunting itu kan ada, biasanya coba-coba anak nulis ada ketinggalan katanya atau kesalahan ejaannya, penggunaan huruf dan sebagainya. Baik, topiknya menarik sekali berkaitan dengan teks eksplorasi. Mungkin ada pesan terakhir dari Bapak Ibu? Ya, anak-anak tetap semangat walaupun kita belajar itu terpisah oleh ruang dan jarak ya Pak Iwan. Ya. Tapi harus tetap semangat, jaga kesehatan dan imunitas tubuh masing-masing. Jangan lupa berdoa. Ya, baik, untuk kesempatan siaran ini mungkin saya rangkum saja ya. Yang pertama, teks eksplorasi adalah kata kuncinya fenomena atau peristiwa yang dibahas secara keilmuan. Kemudian unsurnya ada 3, yang pertama ulasan, yang kedua rangkaian, kemudian yang ketiga adalah bagian penutup atau hal-hal penilaian dari penulis. Kemudian dari unsur kebahasaan, kata kuncinya adalah kausalitas dan kronologi dan kata-kata teknis. Mungkin itu yang menjadi pembicaraan kita pada hari ini. Mungkin saya selaku kita sudahi ya, karena ini sudah durasi Melewati batas, Pak. 60 menit, 65 menit ya. Saya yang memandu Iwan Mahyudi, kemudian Pak Ubay dari SMPN 3 Jolong, Ibu Dwi dari SMPN 2 dan Ibu Siti Rahayu dari SMP 6 Plehari. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolahnya yang telah mengizinkan, terutama kepada Bapak Mas Lani MPD selaku penanggung jawab kegiatan program Badatang di Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut. Baik, untuk mengakhiri kegiatan ini mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Tetap semangat, selalu berdoa, jaga imun, jaga iman, jangan lupa jaga 3M. Yang pertama memakai masker, yang kedua menjaga jarak, dan yang ketiga adalah selalu mencuci tangan, ya katakanlah menjaga kebersihan di dalam Indonesia.